Halo semuanya, selamat pagi, siang, malam. Selamat datang di video pertama atau installment pertama dari seri Trading Masterclass gratis di YouTube. Dan untuk video pertama kita akan belajar mengenai dasar-dasar dari trading. Jadi buat kalian semua mungkin yang baru pertama kali, boleh nonton video ini, tapi nanti ada disclaimer-nya, tapi nanti aja bentar lagi saya akan kasih tahu kalian. Dan mungkin ada teman-teman kalian yang mungkin ingin belajar, boleh share video ini juga. Dan buat kalian semua boleh minta waktunya sebentar untuk like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Dan untuk tutorial-tutorial lainnya di seri ini, mungkin saya akan bikin 6 mungkin, atau 7, atau 8 mungkin video dalam Trading Masterclass ini. Cuma ya kita mulai dulu dari ini, dan hari ini saya nggak akan jelasin tentang basic-basic kayak support and resistance, apa itu broker, dan trend line segala macam, karena udah terlalu banyak orang yang buat itu di YouTube dan bosen lah. Masa saya ulang lagi? Kalian bisa cari sendiri di YouTube, itu banyak banget orang jelasin itu. Jadi sebelum mulai, saya mau pastiin aja kalau kalian itu tahu apa itu broker. Kalian tahu trading platform ada apa aja. Kemudian pips, points, spreads, margin, saya nggak usah jelasin ke kalian, harusnya kalian sudah tahu. Kemudian stop loss and take profits, order types, support and resistance, trend line, saya nggak akan jelasin tentang itu semua. Bedanya bullish dan bearish dan lain-lain. Jadi sekali lagi kenapa saya nggak mau jelasin itu, karena udah terlalu banyak di YouTube video orang buat tentang ini semua. Jadi hari ini saya mau jelasin apa? Saya mau jelasin tentang sebuah konsep. Bukan, jatuhnya lebih ke pengertian tentang apa itu harga, dan mungkin hal-hal yang kalian gak pernah dengar sebelumnya. Jadi lebih ke tips-tips, lebih ke rekomendasi market nanti, kira-kira kalian lebih baik trading di mana dan jam berapa, dan time frame bagusnya jam yang mana, dan segala macam. Oke? Tapi sebelum itu, saya cuma mau kasih tahu bahwa konsep yang akan saya ajarkan di Trading Masterclass, seri Trading Masterclass ini adalah itu semua bisa dipakai menurut saya di 3 jenis market. Pertama ada saham. Oke. Saya nggak merekomendasikan kalian untuk trading saham individual. Saya lebih merekomendasikan kalian untuk trading indeks saham. Oke. Like Wall Street, US 100, Nasdaq, kemudian S&P 500, US 500. Kemudian of course Forex, karena saya sendiri NewFX juga kita spesialisasi di Forex atau istilahnya currency market ya. Jadi ini udah pasti banget bisa work di Forex market. Dan kemudian cryptocurrency. Saya sering tes teori-teori yang saya akan ajarkan di sini di cryptocurrency market. Tapi tetap saya nggak rekomen ini, apalagi altcoins yang fundamentalnya nggak ada, yang pump and dump semua. Saya nggak anjurkan itu. Jadi kalau kalian mau mencoba dengan uang kalian sendiri, do it at your own risk. Oke? Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Oke, langsung aja kita ke daging ya, oke? Jadi saya nggak mau basa-basi, saya mau langsung kasih tahu aja bahwa semua yang kalian butuhkan bisa kalian lihat di gambar ini. All you need can be found here. Oke, ada yang tahu ini apa? Yap, betul. Ini adalah gambar atau crude depiction dari candlestick bars. Jadi sebelum saya mulai, ini masih di awal-awal, saya mau kasih tahu bahwa kalian gak butuh indikator apapun untuk melihat harga akan gerak kemana. Oke? Saya ajarkan kalian gratis di video ini di YouTube tanpa harus bayar. Dan yang harus kalian lihat pertama adalah konsep dari candlestick bars ini. Oke, kalian tahu bahwa yang sebelah kiri ini up day atau bullish, candle bullish. Biasa warnanya hijau. Kalian mau warnain apa juga terserah. Mau warnain biru kayak apapun terserah. Cuma intinya yang membuat candle ini up day atau candle naik atau candle bull itu adalah di opennya di sini. Oke. Kita lihat di open di sini, harga buka di sini. Kemudian low ini apa? Well, harga sempat turun ke sini. Makanya ada
tail, ada ekor, ini ada wick. Dia meninggalkan jejak yang artinya setelah harga buka, dia sempat turun sedikit, kemudian naik, sempat naik ke atas ini. Sekali lagi meninggalkan jejak, tapi tutupnya di sini. Jadi untuk contoh, bayangin aja ini adalah candle 1 jam. Kalian tahu banyak time frame di trading platform kalian, ada 1 menit, 2 menit, 5 menit, 15 menit. Let's say aja ini adalah candle 1 jam, yang artinya candle baru akan terbentuk setiap 1 jam sekali. Jadi candle pertama ini kita bisa lihat, ini adalah candle 1 jam. Ini merepresentasikan pergerakan harga di 1 jam terakhir. Jadi kalian bisa lihat, sekali lagi opennya di sini, low-nya di sini, kemudian sempat naik ke atas meninggalkan jejak, tapi tutupnya di sini. Nah, sekarang kita akan melihat candle bear atau candle down day. Sama aja, cuma kebalik. Dia bukanya di atas, di harga yang lebih tinggi. Kemudian sempat naik ke atas. Turun ke bawah, sempat turun sampai sini, tapi close-nya di sini. Itu dia kenapa ini candle bear, candle turun, karena dia bukanya di harga, let's say harga 10, tapi tutupnya di 5. Itu dia kenapa ini candle bear, karena tutupnya lebih rendah dari buka, close-nya lebih rendah dari open. Kalau update sekali lagi, bukanya lebih rendah dari tutupnya. Itu dia kenapa ini candle bull. Kalian bisa warnain ini apa aja. Biasanya sih ini hijau, dan yang turun ini merah. Nah, konsep yang harus kalian ketahui adalah bahwa harga itu fraktal. Wah, artinya apa nih? Jadi mungkin banyak kalian yang nanya suka nanya, saya suka kadang nonton live trading atau video orang lain atau gimana, dan saya suka baca di komen. Banyak banget yang tanya, "Mas, time frame mana yang paling bagus ya?" Saya sebenarnya pengen jawab, cuma ya udahlah, itu kan channel orang lain. Saya selalu melihat pertanyaan ini, time frame mana ya yang paling bagus? Ini pertanyaan yang bikin bingung. Jujur aja, gak ada time frame apapun. Gimana ya? Tergantung kalian mau trading seperti apa. Nanti akan saya jelaskan, tapi saya mau kasih tahu aja bahwa harga itu fraktal. Jadi sekali lagi kita ambil contoh yang pertama, time frame 1 hour, time frame 1 jam itu sama dengan 12 candle 5 menit. Sama aja, harganya sama-sama. Contoh di 1 jam harga naik. Kita lihat di sebelumnya. Kita bisa lihat, anggaplah ini candle 1 jam. Nah, di dalam candle 1 jam ini ada 12 candle 5 menit. Ya dong, 1 jam kan 60 menit. 12 kali 5, 60 menit. Jadi kita bisa lihat, kalau kita zoom in, nanti saya kasih lihat contohnya. Kita bisa lihat di sini ada candle 5 menit, ada 12, mungkin turun, kemudian naik sampai atas, turun untuk close di sini. Jadi harga itu fraktal, ingat. Sama dengan contoh kedua, time frame 4 hour, 4 jam. Itu sama dengan 4 candle atau bar 1 jam. Bener dong? Iya dong. Jadi 1 candle 4 hour yang terbentuknya 4 jam sekali. Harga naik turun itu bisa kalian lihat lebih jelas di time frame 1 jam. Yang artinya ada 4 candle atau 4 jam. Ya, jadi 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam. Jadi 1 candle 4 jam. Jadi sekali lagi, pergerakan harga itu sama di semua jenis time frame. Jadi jangan tanya time frame mana ya yang paling bagus, karena nggak ada yang lebih bagus, semuanya sama. Ini contohnya, kita bisa lihat di sebelah kiri ada time frame, ada chart 1 hour atau 1 jam. Kita bisa lihat di sini trennya apa? Jelas-jelas trennya lagi bearish atau lagi turun. Kita bisa lihat ya turun ya. Nah, ini yang sebelah kanan ini chart yang sama. Dari kiri sampai kanan sama. Cuma saya zoom in. Saya ganti ke 5 menit. Kita bisa lihat dari mungkin yang sebelah kiri, ya udah gitu aja. Kita bisa lihat. Turun. That's all we know. Di sini ada break of market structure, kemudian harga naik, kemudian turun, break of market structure lagi, yang artinya harga akan melanjutkan penurunannya untuk bearish. Tapi kita bingung entry-nya di mana. Kalau kita lihat sebelah kanan,
kita bisa lihat banyak banget kesempatan untuk entry. Oke, itu dia sekali lagi kenapa harga itu fraktal. Dan biasanya itu dia kenapa saya sekali lagi nggak menganjurkan kalian untuk pakai indikator. Karena dari dua ini aja kita bisa tahu harga akan kemana kan. Yang sebelah kiri yang 1 jam kita lihat untuk garis besarnya harga mau kemana, dan di time frame 5 menit untuk entry kita udah tahu harga akan kemana. Kita tinggal refine lagi. Oke, kita tinggal kira-kira entry-nya di mana dan segala macam ya. Oke, jadi sekali lagi harga sama dengan fraktal. Nah, untuk kalian yang bingung, kira-kira gaya trading paling bagus tuh apa sih? Kan harga fraktal, berarti semua tuh sama dong. Ya, terus tradingnya gimana? Like, practicality-nya gimana? Well, secara garis besar, menurut saya aja, ada 3 jenis trading. Oke, kalian bisa lihat, pertama ada scalping. Bisa lihat di gambar sebelah kiri. Ini sorry kalau agak nggak jelas. Yang tulisan merah ini scalp. Oke, kita bisa lihat di sini ada penurunan harga ke bawah. Nah, ini scalp. Udah. Kita nggak peduli pergerakan harga yang lain ini gimana. Intinya kita cuman mau ambil pergerakan harga ke bawah ini. Maybe 15-20 pip. Kemudian ada swing and short term. Kita beli di bawah. Kita tunggu harga naik sampai atas ini. Mungkin baru kita jual. Ada day trading. Oke. Kita short di atas, kita sell di atas. Kemudian turun di bawah. Dan biasa tutupnya itu 1 hari udah tutup. Swing and short term, buat saya itu lebih dari 2-3 hari itu udah termasuk swing and short term trading. Scalping jatuhnya 30 menit itu udah bisa bilang scalping, sampai 1 jam, mungkin lebih. Jadi untuk scalping kalian bisa entry di time frame 1 menit dan 5 menit. Oke, jadi ini saya salah tulis, harusnya 1 menit sampai 5 menit. Kalau trading platform kalian MetaTrader 4, kalian cuma bisa 1 dan 5 menit. Kalau trading platform kalian TradingView atau MetaTrader 5, kalian bisa pilih dari 1, 2, 3, 4 atau 5 menit. Kalian bisa pilih sendiri, tapi intinya bagusnya kalian entry di sekitaran time frame itu. Dan kalian bisa menggunakan time frame 1 menit, oke, sampai 1 jam untuk analisa. Oke, saya nggak merekomendasikan kalian untuk entry di atas 5 menit, tapi analisa lebih baik dilakukan di atas 5 menit. Oke, 15 menit, 30 menit, sampai 1 jam. Itu untuk analisa kira-kira harga akan gerak kemana secara garis besarnya, untuk lihat higher time frame structure-nya. Itu untuk scalping. Untuk day trading, kalian bisa entry di time frame 5 menit sampai 15 menit. Saya adalah seorang day trader. Saya fokus di day trading. Saya sendiri entry favorit saya di 5 menit. Kadang 15 menit, tapi kadang saya nggak sabaran, jadi lebih baik saya melihat harga yang lebih zoom in, yang lebih dekat di time frame 5 menit. Untuk analisa kita bisa pakai 5 menit sampai daily. Saya sendiri lebih suka pakai 4 hour, tapi ada beberapa orang yang emang lebih prefer untuk memakai daily untuk analisa. Sama aja, terserah kalian baiknya yang mana. Untuk short term dan swing, kalian bisa entry di 30 menit sampai 4 jam. Saya jarang ambil short term and swing trading, tapi kalau saya ambil dan saya melihat sebuah opportunity, saya akan ambil di time frame 1 jam. Untuk analisa, biasa saya mulai di daily, oke? Atau di weekly kalau emang saya pengen ambil big move banget. Kemudian saya turun ke daily, saya turun ke 4 hour, dan terakhir saya turun ke 1 hour. Oke? Jadi itu secara garis besar. Kalian bisa tentukan sendiri gaya trading kalian mau seperti apa sih. Oke, jadi kalau kalian bingung time frame mana yang paling bagus, kalian yang tentukan sendiri. Oke? Jadi mungkin aja di scalping kalian buy, tapi di day trading trennya lagi bearish. Jadi jangan tanya, oke, USD CAD mau naik atau turun ya, bisa buy atau sell di time frame mana dulu, gitu loh. Jadi kalau kalian tanya orang, mungkin makanya saya nggak pernah anjurkan siapapun untuk beli signal. Signal ada analisanya, bagus, kalian bisa belajar. Oke, contoh kasih signal A, kemudian alasannya kenapa, itu bagus. Tapi kalau signal doang kasih TP dan SL, ya kalian nanti nggak ngerti begini gitu, nggak ngerti tentang harga. Jadi
kebiasaan nanya orang, bang, ini GU mau kemana ya? Atau Euro USD udah bisa beli belum? Di mana, time frame apa, kita nggak tahu. Bisa beli mungkin di day trading, tapi short termnya itu lagi turun, kita beli retracement. Nanti kalian beli, tahu-tahu lanjut bearish kan? Nanti salahin yang ngajar contohnya, atau yang lagi live trading. Jadi ingat, harga tuh sama aja dimanapun, di time frame apapun. Jadi kalian yang pilih sendiri, kalian mau jadi scalper, day trading, atau short term trader. Time frame apa yang cocok untuk pemula? Saya nggak bisa kasih jawaban yang 100% memuaskan atau benar, ya itu kan sekali lagi preferensi kalian sendiri. Tapi saya lebih anjurkan kalian untuk day trading, dan kalau emang kalian gak ada waktu, bolehlah coba short term trading. Tapi kalau suruh pilih satu, saya akan anjurkan kalian untuk day trading, karena pas banget di tengah-tengah. Kalau scalping menurut saya lebih risky. Kenapa? Karena again, ada market maker dan manipulasi harga, dan takutnya kalian banyak kemakan naik turun, apalagi di London session. London session itu suka bikin high and low, stop hunt and manipulation banyak banget, apalagi kalau Asian sessionnya nggak clear. Jadi lebih baik kalian day trading, cobalah untuk tahan trade setiap hari itu tutup lah, jadi nggak kalian tahan sampai besoknya lagi gitu. Jadi kecuali kalian beli di New York session, itu beda ceritanya. New York session mungkin kalian dapat setup jam 9.30 malam. Nah itu beda, mungkin kalian harus tahan sampai jam 2 atau jam 3 subuh besoknya. Itu beda. Cuma intinya jangan lebih dari 12 jam. Itu itu yang saya anjurkan untuk day trading. Harus mulai dari mana? Oke, jadi yang pertama adalah pilih satu market dan fokus dengan market tersebut. Oke. Ini saya bacain dulu aja semuanya. Jadi, kedua adalah untuk sementara buang indikator-indikator yang ada di chart kalian. Kemudian jangan trading 100% menggunakan analisa orang lain, dan ketahui bahwa hampir sebuah market itu dimanipulasi oleh market maker. Oke, kita bahas satu-satu. Pilih satu market dan fokus dengan market tersebut, maksudnya apa? Contoh, trading forex. Mungkin ini sekali lagi ini preferensi. Tapi yang saya anjurkan adalah kalau kalian mau benar-benar day trading, kalian harus mengenali setiap pair itu berbeda loh. Kayak GBP USD dan Euro USD itu sangat berbeda. Kalau kalian tahu pergerakannya, mungkin kalau orang baru pertama lihat sama aja. Sama-sama USD kok, sama-sama USD pair. Banyak market makernya. Iya dong. Tapi ternyata enggak gitu. Ternyata mereka kedua benar-benar dua pair yang sangat-sangat berbeda. Jadi menurut saya adalah untuk forex, saya nggak bisa kasih rekomendasi untuk saham dan cryptocurrency karena saya nggak trading saham individual, saya cuma trading indeks saham. Jadi untuk forex kalian boleh pilih satu yang USD pair aja. Hindari yang nggak ada USD-nya. Karena yang ada USD-nya itu lebih bisa ditebak. Kita bisa analisa kira-kira manipulasi akan kemana. Dan kenapa saya anjurkan kalian untuk memilih pair-pair yang ada USD-nya atau major pairs, itu karena adalah mereka itu pairs pasangan mata uang yang paling liquid. Jadi euro dolar, dolar yen, pound dolar, dolar Swiss franc, terserah, yang penting ada dolarnya. Dari 8 major currencies kalian bisa ambil yang ada dolarnya. Jadi ada 8 ya. Ada euro dolar, pound dolar, Aussie dolar, Kiwi dolar, dolar yen, dolar CAD, dan dolar Swiss franc. Itu pertama, fokus dengan satu atau dua pair aja. Kemudian untuk sementara buang indikator-indikator yang ada di chart kalian. Saya bukan bilang bahwa kalau indikator itu nggak bisa bikin kalian untung. Saya juga dulu trading dengan indikator. Gaya trading orang tuh berbeda-beda. Tapi menurut saya kalau kalian memakai indikator boleh-boleh saja. Tapi setidaknya kalian mengerti dulu harga akan kemana. Saya sendiri masih pakai satu indikator, yaitu moving average. Saya cuma pakai satu moving average exponential 55. Itu aja, saya nggak pernah ganti. Sisanya saya nggak pakai apa-apa lagi.
Jadi untuk sekarang buang indikator kalian dulu. Kalau kalian mau ikut trading masterclass gratis di YouTube ini, setiap minggu saya akan jelasin gimana caranya bisa melihat harga tanpa indikator. Nanti setelah mungkin mengerti, boleh taruh lagi RSI kalian, stochastic kalian, MACD, oke, ADX, apapun itu boleh silakan taruh. Tapi setidaknya kalian tahu kenapa ada divergence, oke? Itu semua bisa dijelaskan tanpa indikator. Oke, jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah jangan trading 100% menggunakan analisa orang lain. Oke, ini udah of course, it's very obvious. Jangan 100% menggunakan analisa orang lain. Jadi sekali lagi, kalau kalian ada signal, orang tawarin signal, jangan beli. Oke, karena buat apa gitu? Kecuali emang signalnya yang ngasih signal itu kasih tahu kenapa. Contoh euro dolar akan dia buy, kenapa naik, dikasih analisanya, jadi kalian bisa belajar. Tapi kalau cuman TP dan SL dan entry di mana, trailing, nggak usah, lebih baik jangan, lebih baik belajar sendiri gratis, nggak usah bayar apa-apa. Oke. Kemudian yang terakhir, ketahui bahwa hampir semua market itu dimanipulasi oleh market maker. Saya nggak akan berbicara terlalu detail tentang ini. Mungkin saya akan bikin khusus video tentang market maker dan big banks dan big players di luar sana. Bagaimana sebenarnya market itu hampir menurut saya 100% dimanipulasi. Kita bisa lihat pattern-pattern yang terjadi setiap hari. Tapi itu untuk video nanti lah. Oke, jadi harus mulai dari mana? Kalian boleh screenshot screen ini, kalian boleh catat. Intinya 4 topik ini, 4 hal ini adalah ini sangat-sangat penting. Oke. Nah, ini untuk rekomendasi market. Oke, jadi ini menurut saya. Jadi kalau sekali lagi, saya nggak pernah merekomendasikan kalian untuk trading dengan uang asli, karena saya nggak license. Oke, menurut saya orang yang nggak license, orang nggak ada lisensi untuk menjadi financial advisor, harusnya nggak pernah menawarkan siapapun untuk trading dengan uang asli, karena saya nggak mau bertanggung jawab atas keuntungan kalian maupun kerugian kalian. Oke. Jadi kalau semua yang saya ajarkan di sini, nanti di video-video selanjutnya, saya anjurkan kalian untuk coba di demo account dulu. Oke. Kalau emang kalian untung, berhasil, ya jangan, ya saya nggak ambil kredit, mesti saya nggak akan bilang, oh itu karena saya, nggak, karena saya nggak merekomendasikan kalian untuk trading dengan real money atau uang asli. Oke. Tapi other than that, rekomendasi market untuk kalian adalah kita mulai dari forex. Oke, forex sekali lagi USD pairs untuk scalp and day trade. Kemudian hindari euro Swiss franc, euro Aussie dan pound yen. Oke. Wih, kenapa? Euro Aussie banyak entry kok, atau pound yen juga bagus. Well, saya bilang gini karena mereka ini sangat-sangat volatile. Mereka ini kalau udah gerak tuh geraknya gimana ya? Mungkin di bulan A contohnya bagus, bulan B bisa kacau banget. Jadi sekali lagi, jangan dengerin saya kalau kalian merasa saya nggak masuk akal, silahkan coba sendiri. Tapi menurut pengalaman saya, lebih baik menghindari euro Swiss franc, euro dolar, euro Aussie maksudnya, dan pound yen. Itu untuk saya, dan saya cuma merekomendasikan ke teman-teman semua. Dan kalau kalian mau coba, silahkan coba sendiri. Kemudian untuk swing trade, bentar ya, saya minum dulu. Untuk swing trade, kalian bisa Aussie, Kiwi, dan Euro Pound. Dan ada satu lagi, saya lupa, Pound, Swiss franc. Oke, jadi tiga pair ini bagus banget untuk swing trade, karena minim manipulasi. Dan coba kalian lihat sendiri deh, kalian buka 4 hour dan daily chart, Australian dollar, Kiwi dollar, kemudian Euro GBP dan GBP JPY. Maksudnya GBP Swiss franc CHF. Bagus banget pergerakannya, sangat-sangat smooth. Jadi buat kalian yang emang pengen swing trade, saya sangat merekomendasikan 3 market tersebut. Oke. Lanjut ke saham. Jadi menurut saya lebih baik hindari saham individual. Kenapa? Well, karena saya sendiri nggak trading saham individual, jadi saya nggak bisa kasih rekomendasi.
Tapi kalau teman-teman semua ingin coba, boleh silahkan coba sendiri, do it at your own caution. Dan yang saya rekomendasikan adalah indeks saham, bukan sahamnya tapi indeks saham. Oke, Amerika. Ada US 30 Wall Street, ada US 100 Nasdaq, atau US 500 S&P. Untuk cryptocurrency boleh dicoba, tapi major coin saja kayak Bitcoin, Ethereum, atau Cardano. Dan saya lebih menganjurkan kalian untuk menghindari altcoins karena gak ada fundamentalnya dan susah untuk dianalisa. Oke, jadi itu aja untuk rekomendasi market. Next lecture kita akan belajar tentang analisa teknikal. Oke, kemudian institutional trading, cara trading tanpa indikator, dan bagaimana market maker memanipulasi pasar. Jadi buat kalian semua yang tertarik, boleh sekali lagi subscribe dan like video ini, share ke teman-teman kalian, komen di bawah kira-kira kalian mau bertanya apa dan segala macam. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai habis. Mudah-mudahan saya bisa memberikan kalian sesuatu dan kalian bisa belajar sesuatu dari video ini. Oke, jadi see you guys on the next video. Bye-bye.